Ini adalah teknik Han Tai Gong. Bahkan Panglima Besar pun tidak bisa melepaskan teknik Han Tai Gong ini. Tuan Ye Fen. Tingkat 3 Han Tai Gong dilepaskan sekaligus. 10 cincin penuh kemenangan. Inilah benar-benar kemenangan penuh sejati. Pertarungan ini, Ye Fen mewakili Song Jia meraih kemenangan. Panglima Besar mengadakan perlombaan panahan selama lebih dari 10 tahun. Belum pernah ada yang bisa menggerakkan busur besi dingin yang beratnya hampir 1000 kg ini dan bisa menembakkan 3 panah sekaligus. Semua tepat sasaran. Orang ini bukan sembarangan. Lengannya bukan milik orang biasa. Tunangan. Orang-orang di bawah gunung ini terlalu kejam. Putri besar Song Yu telah menyinggung kedai pasir kami. Ini adalah hari kematianmu. Siapa yang mau gantiin pankek saya? Tak punya uang? Ya sudah. Kalau begitu, cuma nyawa yang bisa dibayar. Putri besar, apakah kamu baik-baik saja? Beritahu seluruh keluarga Song. Cari pria ini segera. Walau harus menggeledah seluruh provinsi selatan, harus ditemukan. Ya. Keluarga Lin ini ya, apa mereka mau masuk jadi keluarga elit teratas? Hanya sebuah pesta tahun baru, tapi sudah mengumpulkan begitu banyak tokoh terkenal dan keluarga terpandang yang hadir hari ini. Semua adalah figur penting di provinsi selatan. Tuan ini, boleh saya tahu, apakah Anda diundang keluarga Lin untuk menghadiri pesta tahun baru ini? Bukan? Saya tunangan Lin Kingsway. Hari ini saya datang untuk menagih janji pernikahan. Hari ini saya datang untuk memaksa dia menepati janji pernikahan itu. Putri kami, kok ada orang sekelas kamu yang gak pantas muncul di sini? Coba lihat diri sendiri di cermin sebelum ngomong. Penampilanmu yang miskin itu, berani-beraninya datang ke pesta pemuda tetangga kami. Bicara omong kosong seperti itu, berani sekali kau? Orang gila, aku maklum kau bodoh, jadi aku gak mau ribut sama kamu. Sekarang keluar sini segera. Kalau tidak, kakimu akan kutendang sampai patah. Kamu siapa? Suruh aku keluar. Aku tunangan Lin Kingsway. Suruh dia keluar. Aku mau bicara dengannya. Nak, kamu tanya aku siapa? Aku kasih tahu. Aku kepala pelayan keluarga Lin. Pelayan nomor 3. Jadi kamu pelayan nomor 3 ya? Begitu rupanya. Suruh aku masuk. Aku mau ngobrol sebentar dengan Lin Kingsway. Nak, berani sekali kamu. Ulangi apa yang barusan kamu bilang. Ini adalah Tuan Sanye kami. Dia ahli bela diri. Di seluruh provinsi selatan, tidak banyak orang yang berani menantangnya. Apalagi bersikap kasar. Hati-hati keluar dengan kepala tegak. Baik. Payah banget. Bu. Nak, kamu sedang mencari mati. Aduh, Tuan tiga kami. Malah jatuh terkapar oleh pukulan seorang pemuda misterius. Pemuda ini siapa sebenarnya? Kok bisa begini? Tadi sudah bilang kamu nggak bisa. Payah banget, aku punya kemampuan sedikit. Payah, tapi setidaknya punya kemampuan. 2 tinju susah lawan 4 tangan, kalau nggak bisa, ditambah orang dari keluarga Lin saya. Tetap nggak bisa, nak. Selalu ada yang lebih hebat dari kamu. Jangan terlalu yakin. Siapa itu? Kamu. Bajingan yang bikin keributan di pesta tahun baru keluarga Lin ini. Tangkap, patahkan keempat anggota tubuhnya, buang keluar. Cukup. Kalian ribut apa? Kamu Lin Qiu ya? Kamu siapa? Ini pesta tahun baru keluarga Lin. Mana boleh kamu bikin onar di sini? Saya ingatkan sekali lagi, sebelum keluarga Lin saya benar-benar marah. Segera keluar dari sini. Aku tunanganmu. Hari ini aku datang untuk menepati janji pernikahan kita. Katakan kapan kita ke kantor catatan sipil. Menikah.
Katakan kapan kita urus administrasi pernikahan. Menikah. Berani-beraninya kamu omong seenaknya. Jangan salahkan aku kalau aku gak sopan sama kamu. Siapa gila ini? Berani-beraninya mencemarkan nama baik Nona Kingsway. Ini surat pernikahan yang ditandatangani kakekmu dan kakekku dulu. Ternyata janji pernikahan keluarga Lin dan Ye itu asli. Ah, sayang sekali. Keluarga Ye sudah jatuh miskin 10 tahun lalu. Nona Lin benar-benar sayang sekali. Nak, kamu kira dengan memalsukan surat pernikahan sampah itu Bisa menipu Nona Kingsway, menggandeng Tuan Lin. Aku rasa kamu gila karena miskin. Dengan statusku, aku ini penumpang yang mencari pengaruh di keluarga Lin. ada orang sehebat itu? Aku bisa buktikan surat pernikahan itu asli. Tidak perlu, meskipun surat pernikahan itu asli. Lalu bagaimana? Dulu pernikahan keluarga Lin dan Ye adalah gabungan dua kekuatan besar. Tapi sekarang, kamu pikir janji pernikahan ini masih perlu ada? Dan sekarang kamu pikir janji pernikahan ini masih perlu ada. Maksudmu apa? Maksudnya kamu tidak pantas untuk nona kami. Aku tidak pantas untuk dia. Apa yang kamu punya untuk pantas dengan nona kami? Dengan penampilan kamu yang miskin dan memalukan itu. Dari segi keluarga dan penampilan. Kamu punya apa yang bisa dibanggakan? Bahkan saat keluarga Ye sedang di puncak kejayaannya dulu, kamu juga tidak pantas untuk putri sulung kami yang sekarang. Apalagi lagi, sekarang kamu cuma anak miskin dari keluarga jatuh. Siapa bilang keluargaku Ye sudah jatuh? Cukup, Ye Fen. Karena kita sudah kenal sejak kecil. Aku sebenarnya tidak ingin membuatmu terlalu malu. Tapi kamu terus-terusan menantang batas kesabaranku. Mencoba menakut-nakuti dengan kebohongan. Kamu benar-benar bodoh sekali. Saat keluarga Ye kalah dulu, semua orang terpandang di Provinsi Selatan menyaksikannya sendiri. 10 tahun, tidak ada kabar sama sekali tentang keluarga Ye di Provinsi Selatan. Keluarga Ye sudah jelas sudah punah. Tidak bisa lagi disembunyikan. Teruskan bicaramu. Hanya akan membuatku makin meremehkanmu. Di mata kalian, hanya sebatas tanah kecil di Provinsi Selatan ini. Keluarga Ye sudah lama jadi orang yang kalian kagumi. Kamu bukan aktor, kan? Drama hari ini cukup bagus. Ini satu uang buat kamu. Ini satu uang buat kamu. Kok keluarga Ye bisa jatuh? Bahkan tata krama pun ikut hilang. Omongan seperti ini cuma akan bikin kamu ketawa-tawa di depan orang. Malah bikin kamu makin kasihan. Aku tahu kamu sangat ingin menikah denganku. Karena ini satu-satunya kesempatanmu untuk bangkit di hidup ini. Tapi aku harus bilang, kita bukan orang dari level yang sama. Kalau kamu datang, harus tahu posisi dirimu. Aku, Lin Kingsway, tidak mungkin menikah dengan orang seperti kamu. Suruh orang buang dia keluar. Keluarga Lin mau batalin pernikahan? Ya, keluarga Lin pasti nggak mau punya menantu yang dianggap sampah. Tapi sampai harus bikin malu batalin pernikahan. Keluarga Song selalu benci partner yang punya reputasi jelek. Kupikir proyek yang sudah dibicarakan bakal gagal karena ini. Berhenti. Berhenti. Bukan keluarga Lin yang mau batalin pernikahan. Tapi kamu sendiri yang tidak berperilaku baik. Sadar tak pantas. Jadi mundur sendiri. Aku harap kamu bisa keluarkan pernyataan resmi, menyatakan dukungan, karena kamu datang dengan surat pernikahan. Aku izinkan kamu ikut pesta tahun baru kami, makan dan minum sesuka hati. Orang-orang yang hadir adalah tokoh besar di Provinsi Selatan. Kalau kamu dapat restu salah satu dari mereka, itu sudah cukup buat hidupmu makan minum tanpa khawatir di kehidupan berikutnya. Kesempatan seperti ini, aku sarankan kamu manfaatkan dengan baik. Nah, berhati-hatilah. Selesai makan, langsung balik. Tempat seperti ini bukan untukmu. Aku belum ada waktu ikut urusan selevel kalian yang membosankan ini. Keluarga Lin kalau mau batalin pernikahan. Kalau begitu aku juga mau kalian buat pernyataan resmi. Aku mau kalian minta maaf secara terbuka kepada keluarga Ye. Anggap saja ini sebagai penjelasan untuk kakekku. Aku sudah memberi muka untukmu. Tapi kamu malah memaksaku. Bukankah semua itu yang kamu ajarkan padaku? Sombong. Anakku sudah memberi muka untukmu. Tapi kamu malah tak tahu diri. Anakku sudah memberi muka untukmu. Tapi kamu malah tak tahu diri. Ini juga tentang kepala keluarga Lin, Lin Jinzhou. Di mana kakek Lin? Dulu dialah yang membuat perjanjian pernikahan dengan kakekku. Kakekku sudah lama memikirkannya. Kalau keluarga Lin mau batalin pertunangan ini, maka minta kakek Lin datang sendiri. Berikan penjelasan yang jelas. Masalah ini harus selesai di sini. Sombong. Kamu itu orang miskin tak berguna. Apa pantas keluargaku Lin harus kasih penjelasan padamu? Kakek keluarga Lin bisa dapat kakekku. Kamu benar-benar mulut besar tak tahu malu. Di seluruh provinsi selatan, hanya Nona Song Hongyan yang berani ngomong seperti itu. Dengan status apa kamu berani ngomong sesuka hati di sini? Jangan pakai sudut pandang sempitmu itu. Paman Lin, kalian membiarkan bocah sombong ini.
Rusuh di pesta tahun baru keluarga Lin. Para tamu yang hadir semuanya pria terhormat. Apa keluarga Lin tidak takut malu? Kamu ini benda tak tahu diri. Apa pantas bertindak semena-mena di wilayah keluarga Lin? Keluarga Lin dan keluarga Ye sudah membuat perjanjian pertunangan selama 10 tahun. Bocah ini belum pernah sekalipun datang ke keluarga Lin. Sama sekali tak tahu sopan santun. Hari ini, pertama kali datang berkunjung. Malah bikin keributan di pesta keluarga Lin. Para pria terhormat, lihatlah bagaimana bocah ini tak tahu hormat. Melawan atasan, menantu seperti ini keluarga Lin gak berani terima. Keluarga Lin batalin pertunangan ini sangat masuk akal. Kami harap semua yang hadir jadi saksi. Kami harap semua yang hadir jadi saksi untuk kami. Haha. Bagus. Keluarga Lin memang keren. Berani membalikan fakta seenaknya. Membuat aku tercengang. Ye Fan. Jadi orang harus berpijak di bumi nyata. Jangan terlalu bermimpi muluk-muluk ingin langsung sukses besar. Mimpi muluk? Kamu maksud kamu sendiri? Aku segera akan memimpin grup Lin. Nanti, aku akan membawa grup Lin jadi salah satu keluarga paling terkemuka di Provinsi Selatan. Dan bekerja sama dengan keluarga Song, keluarga nomor 1 di Provinsi Selatan. Masa depanku adalah jadi nona besar keluarga Song. Seperti Song Hongyan, Ratu Bisnis. Menguasai denyut nadi bisnis di Provinsi Selatan. Berdiri di puncak kejayaan. Kamu tak mampu mengikuti langkahku. Paksakan diri berdiri di sampingku. Hanya akan tertusuk oleh ketajamanku. Membatalkan pertunangan juga demi kebaikanmu. Nona sudah ditemukan. Pria itu bernama Ye Fan, tepat di pesta tahun baru keluarga Lin. Pesta tahun baru keluarga Lin. Keluarga Lin sudah mengirim undangan kepada Anda. Tapi kalau untuk keluarga kecil seperti ini, kami sama sekali tidak akan peduli. Kamu mau pergi? Siapkan mobil. 10 tahun lalu. Kalau bukan karena kakek saya saat keluarga Lin hampir bangkrut, meminjamkan kalian 1 juta. Kamu juga tidak akan punya kesempatan bicara di sini. Begitu berkuasa langsung lupa budi. Keluarga seperti ini masih berangan-angan di puncak. Kamu ingin pakai budi baik ini untuk mengancam saya. Hei, kamu pikir terlalu jauh. Dengan kecantikan dan sifatmu seperti itu, sama sekali tidak pantas. Ini 1 juta. Sekarang saya kembalikan utang ini ke kamu. Jangan harap nanti bisa berterima kasih tanpa membalas budi. Selain itu, mulai sekarang, keluarga Lin dan keluarga kita tidak ada lagi hubungan. Baik. Semoga kamu menyesal. Menyesal jadi orang rendahan. Keluarga Lin tidak akan menyesal karena kamu. Kamu cuma mimpi. Pergi, keluar sekarang juga. Pergilah. Aku tidak mau kamu makin malu di sini. Aku sarankan jangan ada rasa dendam di hatimu. Apalagi jangan berpikir balas dendam. Kamu tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan keluarga Lin. Ambil saja 1 juta ini. Cukup buat hidup nyaman setengah hidupmu. Cari wanita biasa, nikah dan punya anak. Dan aku tidak akan pernah menyesal merobek surat pernikahan ini. Aku tidak akan pernah menyesal merobek surat pernikahan ini. Aku tidak butuh. Kamu masih bilang uangmu kurang. Kalau mau lebih banyak, katakan saja terus terang. Lagi pula sebelum kamu datang sudah tahu, pernikahan ini tidak mungkin terjadi. Kamu cuma ingin lebih banyak saja. Anak keluarga Ye, keluarga Ling juga bukan orang yang tidak masuk akal. Asal kamu tanda tangan ini, apapun permintaanmu akan saya usahakan penuhi. Di sini tipe A. Perjanjian ini kamu harus tanda tangan. Tidak tanda tangan pun harus tanda tangan. Kamu mau aku akui? Kalau keluarga Ye kami tidak menepati janji, suka berkhianat dan berutang budi, seperti singa yang mengaum besar ingin mencari uang. Tapi keluarga Lin adalah korban. Selama lebih dari 10 tahun sering diancam. Sudah tidak tahan lagi. Baru. Kamu memang hebat. Mengingat selama ini keluarga Ye kurang beruntung. Uang ini bisa membuat kalian hidup lebih baik. Bisa membuat kalian menjalani hidup yang baik. Uang keluarga Lin kalian. Aku jijik padamu. Tapi ada satu hal yang kamu katakan benar. Janji pernikahan ini adalah yang keluarga Ye kami tolak. Tidak bisa? Tidak bisa. Mati-matian demi muka. Hidup sengsara. Aku lihat kamu sekarang cuma bisa marah tak berdaya. Takutnya nanti kamu menyesal setengah mati setelah pulang. Kali ini balik ke Provinsi Selatan. Kalian benar-benar membuatku membuka mata. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Dalam 10 menit,
Aku akan menguasai dunia bisnis di Provinsi Selatan. Aku mau merebut kendali bisnis di Provinsi Selatan dalam 10 menit. Hahaha. Kendali bisnis. 10 menit? Wah, benar-benar omong kosong yang tidak kena pajak. Hebat, hebat. Kamu benar-benar tak tahu malu. Berani ngomong seenaknya di depan banyak orang penting. Aku rasa kamu benar-benar sudah tidak ingin hidup. Kamu kira kamu siapa? Orang yang tinggi dan tak tersentuh. Ye Fen, aku memandang rendah kamu. Bukan karena keluargamu Ye kalah. Tapi karena kamu sendiri adalah lumpur busuk yang tak bisa diperbaiki. Di seluruh provinsi selatan, mungkin cuma aku, Lin Qingsui, yang bisa dibandingkan dengan Song Hongyan dari keluarga Song. Bahkan dipanggil Little Madam Song. Aku tanpa keluarga Lin, masih bisa menguasai pergerakan bisnis. Berdiri di atas semua orang. Sedangkan kamu, setelah keluarga Ye kalah, kamu hilang bersama itu. Kamu kira kamu bisa apa? Madam Song bahkan seluruhnya di mataku tak pantas disebut. Kata-kata memalukan seperti itu pun bisa kamu keluarkan. Kamu benar-benar tak masuk akal. Status menentukan pandangan. Dan dia yang tak tahu diri. Kalau menyinggung kami masih ada jalan hidup. Tapi kalau menyinggung Song. Song Hongyan dari keluarga Song Provinsi Selatan minta bertemu Tuan Ye. Song Hongyan dari keluarga Song Provinsi Selatan. Sudah lihat kan? Bahkan Song Hongyan dari keluarga Song juga akan hadir di pesta tahun baru keluarga Lin kami. Itulah bedanya kita. Teman-teman. Song adalah pemimpin yang dipilih oleh pejabat tinggi, keluarga terbesar di Provinsi Selatan, menguasai urat nadi Provinsi Selatan. Sedangkan anak ini, tak tahu menghormati yang lebih tinggi, menghina Song begitu saja. Kalau Song tahu hal ini, pasti akan marah. Dan ini menyangkut asal-usul setiap orang yang hadir di sini. Anak sial keluarga Ye ini tak akan hidup lama. HMPH. Kalau tidak tanda tangan kontrak, kamu cuma punya satu jalan, mati. Kalau kamu mati, pernikahan ini tidak perlu dibatalkan. Qingsui keluargaku masih akan tetap bersih dan bebas. Jangan harap bisa menggunakan cara kotor untuk mengikat Qingsui keluargaku. Ye Fen, aku sudah beri kamu kesempatan, tapi kamu sendiri yang tidak menghargainya. Semua ini karena kesalahanmu sendiri. Kalian masih punya waktu 5 menit lagi. Maksudmu 5 menit lagi. Kamu sudah bisa mengambil alih pemerintahan Provinsi Selatan. Kan, aku tidak akan ngomong dulu. Kekuasaan Provinsi Selatan ada di tangan Tuan Panglima. Kamu bahkan belum bisa melewati keluarga Song. Aku akan langsung mengikatmu sekarang juga. Membawamu ke hadapan Nona Song dari keluarga Song. Itu pantangan terbesarmu. Bisa dibilang kamu ini gak sia-sia hidup sejauh ini. Keluarga Song minta bertemu Tuan Ye. Keluarga Song minta bertemu Tuan Ye. Orang dari keluarga Lin mengantar Tuan Song. Ini benar-benar mau langsung ke puncak ya. Tuan Song memang seperti yang dikabarkan. Cantik, pantas jadi wanita tercantik di Tiongkok Tengah. Bahkan nona keluarga Lin yang terkenal cantik. Jadi kalah sama dia. Tuan Song, Anda bisa hadir di pesta tahun baru keluarga Lin. Sungguh kehormatan yang luar biasa. Tuan Song, saya Chu Zongqing, putra kedua keluarga Chu di Provinsi Selatan. Pernah bertemu dengan Anda sekali sebelumnya. Saya ingin sekali menyapa Anda, tapi belum ada kesempatan. Keluarga Chu kami. Tuan Song, Tuan Song, Tuan Song. Ruang utama terlalu bising. Bagaimana kalau kita ke ruangan privat di lantai 2? Ambang pintu keluarga Lin terlalu tinggi. Tapi di lantai 2 tidak perlu begitu. Saya cuma datang untuk mencari Tuan Song. Saya mencari Tuan Ye. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Lin kalian. Saya mencari Tuan Ye. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Lin kalian. Tuan Ye. Tidak tahu apakah saya berkesempatan mengundang Anda ke keluarga Song. Katanya Tuan Song ini, kenapa dia mengundang orang yang gak pantas seperti si tangan pincang itu? Minum teh? Apalagi di rumahnya sendiri. Seluruh Provinsi Selatan belum ada yang dapat kehormatan seperti ini. Tuan Song salah orang kayaknya. Kalau bocah ini bisa dekat sama Tuan Song, itu benar-benar kebangkitan. Iya, gak ada waktu. Bocah ini gila ya. Berani-beraninya nolak undangan Tuan Song. Kok bisa ngomong sama Tuan Song kayak gitu? Sampah. Kamu yang maki aku maki kamu soalnya gimana? Kamu cuma sampah. Aku maki kamu gimana? Kesabaran terbatas, tangan pincang. Berani-beraninya pukul aku. Masih berani bunuh kamu. Percaya atau tidak? Ye Fen, kamu keterlaluan. Aku tahu kamu masih gak terima batalnya pertunangan dengan keluarga Lin. Tapi kamu juga gak boleh pukul orang di depan umum. Sekarang kamu malah pamerkan kebrutalanmu ya. Kamu orang bawah. Selain bisa pukul orang apalagi kamu bisa? Kamu masih bisa apalagi? Aku sekarang minta kamu segera minta maaf pada Chu Dashao. Kalau tidak, aku cuma akan makin benci sama kamu. Kebencianmu sama sekali tidak aku pedulikan. Hanya seorang putra mahkota keluarga Chu, berani menjelaskan di hadapanku. Aku akan bunuh kamu.
Bawahan pun harus ikut kamu, Ye Fen. Selesai sudah, bawahan cuma butuh 1 jari aja buat hancurin kamu. Mati deh. Mau mati masih berani pamer mulut besar. Mana orangnya? Tolong. Tarik dia ke belakang, tekan ke tanah, keempat anggota badannya, biar dia jadi santapan selera laki-laki. Tolong. Ikat dia, patahkan keempat anggota badannya, telan hidup-hidup seperti santapan laki-laki. Kalian dengar, Ye Fen. Kalau tadi kamu dengar nasihatku dan minta maaf baik-baik pada Chu Dashao, mungkin aku masih bisa bantu minta pengampunan pada Chu Shao dan memberimu jalan hidup. Tapi sekarang kamu cuma bisa mati tanpa utuh. Mulai. Aku lihat siapa berani ganggu seorang anak nakal macam kamu. Pak Ye, kamu mau lawan atau tidak? Itu urusan kamu. Keluarga Lin kalian memang sombong banget. Sering-sering mau ngambil nyawa orang. Bahkan gak bisa biarin mayatnya utuh. Bosong ini cuma sampah. Baru aja kita keluarga Lin batalin tunangannya. Dia dendam. Sengaja bikin onar. Jangan marah-marah ya. Aku sekarang yang bersihkan dia buat kamu. Kamu mau bersihkan siapa? Song. Bosong. Kalau anak muda ini bikin Anda kesal, kami akan ikat dia sekarang juga. Serahkan pada Anda untuk diatur. Sebelum Bosong datang. Anak muda ini sudah ngomong sombong, tidak menghormati Anda, tidak menghormati keluarga Song, bahkan tidak menghormati keluarga Nan. Membuat banyak tamu di sini marah. Hari ini, kamu mau aku pergi kapan dari sini? Kalau begitu, keluarga Song kami juga tidak keberatan. Langsung bertindak. Memusnahkan kedua keluarga Mingzu kalian. Memusnahkan kalian semua. Hancurkan kalian. Bosong, Anda mau bela si sampah ini? Ada yang gak setuju. Kakak ipar, tolong tenang ya. Apa Anda benar-benar kena tipu sama anak muda ini? Anak muda ini cuma sampah yang batal tunangan sama keluarga Lin kami. Dia cuma preman kelas bawah. Apa Anda benar-benar mau bela dia? Sombong. Pak Ye adalah tamu kehormatan keluarga Song kami. Kamu istirahat lagi. Apakah keluarga Song itu penyayang? Tamu kehormatan keluarga Song. Apa mungkin mereka benar-benar melihatmu? Apakah bocah ini benar-benar Tuan Ye? Cukup dengan sepatah kata dari Anda. Keluarga Song akan segera membuat keluarga sampah itu hancur berkeping-keping. Sudahlah, hal-hal seperti ini tidak pantas dibahas. Aku tidak mau makan. Sudahlah, hal-hal seperti ini tidak pantas dibahas. Aku tidak mau makan. Tuan Song, kedatangan Anda kali ini bukankah untuk menghadiri pesta tahun baru keluarga Lin? HMPH, keluarga Lin juga pantas. Keluarga Song kami sangat membenci orang yang tidak tahu terima kasih. Orang munafik yang tidak jujur dan oportunis. Mengetahui rasa terima kasih atas pertolongan mendesak kakek Tuan Ye, tapi malah mempermalukan Tuan Ye dengan berbagai cara. Kalian yang tak berperasaan dan tak tahu berterima kasih. Orang-orang busuk yang hidup dengan cara licik. Layakkah kalian menerima ucapan selamat dari nona besar kami? Sombong, sekumpulan sampah. Kalau berani berbuat salah lagi, akan kami hancurkan keluarga Yun dan Chu kalian. Betul. Hari ini aku ingin bertemu dengan Tuan Ye ini. Dia bahkan bisa membuat keluarga Song bertindak untuknya. Jangan sampai keluarga Lin ikut terseret ke keluarga Feng. Tidak mungkin. Tuan Song itu hanya seorang sampah yang aku tinggalkan. Hanya pria yang aku anggap tidak berharga. Mana mungkin ada hubungan dengan keluarga Song kalian. Kecuali kamu bilang, sebenarnya kamu punya identitas apa? Katakan, sebenarnya kamu punya identitas apa? Dia adalah pria yang disukai oleh Song Hongyan. Dan kelak akan menjadi tunangan Song Hongyan. Ngomong-ngomong, harus berterima kasih juga pada Nona Lin karena sudah memberikan pria sehebat ini pada kakak ipar. Tolong jangan marah, tapi ini benar-benar hanya sebuah kesalahpahaman. Kami juga tidak menyangka. Keluarga Lin kami akan menyinggung beberapa tamu kehormatan keluarga Song. Kalau kami tahu sebelumnya begini, kami tidak akan memperlakukan dia seperti itu. Kan, Chen Lang. Tuan Song, keluarga Lin kami sangat tertarik dengan proyek Laut Selatan kalian. Tidak tahu apakah Anda bisa memberi kesempatan. Mari kita bicarakan lebih lanjut di lantai 2. Tidak ada waktu. Kalau aku mengundang sekali lagi. Apa kamu ada waktu? Ayo pergi. Tidak ada yang boleh pergi. Serahkan orang yang menghina Provinsi Selatan dan yang berbicara kasar pada komandan. Tidak ada yang boleh pergi. Serahkan orang yang menghina Provinsi Selatan, komandan, orang yang tidak sopan. Ye Fen, aku sudah melaporkan semua ucapan dan tindakanmu tadi kepada pemimpin.
berani menyinggung pemimpin. Bahkan keluarga Song pun tidak bisa melindungimu. Nona Shanshan, ada kesalahpahaman dalam hal ini. Aku, Song Hongyan, mewakili Tuan Yan ingin meminta maaf kepada pemimpin. Bisakah hal ini memberikan sedikit muka untuk keluarga Song saya? Benar-benar Nona Shanshan dari sisi pemimpinnya. Hormat saya, Nona Shanshan. Hormat saya, Nona Shanshan. Kamu mau bagaimana? Ye Fen, ini semua akibat ulahmu sendiri. Kamu beruntung dekat dengan Song Hongyan. Kalau kamu lebih berhati-hati, bahkan hidup bergantung pada orang lain pun bisa membuat keluarga Ye bangkit lagi. Memang tidak terlalu terhormat, tapi setidaknya tidak akan membuatmu kelaparan. Sayangnya kamu sombong dan angkuh, bodoh dan tidak tahu diri, menghancurkan masa depan cerahmu sendiri. Kalau ada orang tua Ye di sini, pasti akan marah dan mengusirmu dari keluarga. Tidak ada hubungannya denganmu. Halo kamu. Aku ingin lihat sampai kapan kamu bisa ngotot. Tuan Yi Fen. Tuan Hongli punya kekuatan luar biasa. Jangan gegabah. Kamu harus merendah dulu. Sisanya serahkan padaku. Ingin aku mati? Belum pantas. Aku sudah sampai tingkat guru besar. Di dunia ini siapapun tak bisa melukainya. Pemimpin, aku mau pria ini. Ya. Pemimpin bisa memberimu kesempatan sekali lagi jika keluarga Song menyerahkan status pelindung dan bersaing kembali dengan keluarga besar lainnya. Pemimpin tidak akan menindaklanjuti masalah ini lagi. Nona, jangan. Jika keluarga Song kehilangan status pelindung, mereka akan dibantai habis oleh seluruh Nansheng. Aku ingin bertaruh, kamu lihat. Apakah keluarga Song berani melawan? Nona, jangan. Song Jiang siap bertarung. Song Jiang siap bertarung. Song Jiang telah menjabat pelindung pemimpin selama bertahun-tahun. Selama itu selalu mempertahankan posisi keluarga nomor 1 di Provinsi Selatan. Sekarang kita punya kesempatan. 20 menit kemudian, kediaman pemimpin. Semua keluarga besar di Provinsi Selatan boleh ikut. Pemenangnya akan naik ke kediaman pemimpin. Ratu bisnis sejati juga bisa terbawa perasaan, kan? Demi seorang pria rela melepaskan posisi pelindung, kepala keluarga Song pasti akan marah besar kalau tahu ini. Bagus juga, kalau bukan karena kamu, pelindung keluarga Song ini. Keluarga Chu pasti jadi keluarga nomor 1 di Provinsi Selatan. Aduh, ngomong-ngomong, aku juga harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu, keluarga Chu-ku benar-benar tidak punya pengaruh. Tenang saja, tunggu sampai keluargaku Chu jadi keluarga nomor 1 di Provinsi Selatan. Aku pasti akan berterima kasih padamu dengan baik. Tenang saja, selama aku ada. Posisi pelindung hanya pantas untukmu. Pemilihan pelindung Ye Fen benar-benar pertarungan sungguhan. Kamu yang lemah tak berdaya itu. Apa pantas bicara besar mulut seperti itu? Apa pantas bicara omong kosong sebesar itu? Urusanmu apa coba? Kamu cuma preman dari keluarga yang jatuh. Dengan apa kamu berani bersikap sombong di hadapanku? Apa hakmu bicara omong besar di hadapanku? Kamu cuma numpang nama besar. Mengangkat bendera besar buat menakut-nakuti orang. Sekarang Song Hongyan tak bisa melindungimu lagi. Kamu Ye Fen cuma omong kosong belaka. Nanti kalau keluarga Song jatuh miskin, semua yang hadir di sini takkan membiarkanmu lolos. Ini semua akibat ulahmu sendiri yang bunuh diri. Nona Lin, keluarga Song kami belum hancur. Sekarang kami masih punya kekuatan untuk menghancurkan keluarga Mulin. Tuan Ye, silakan. Ye Fen. Aku akan membuatmu menyesal. Ye Fen. Semoga saat kita bertemu nanti, kamu masih sama saja. Pemilihan selesai. Suruh dia naik ke atas. Aku ingin melihatnya langsung. Baik. Menang dalam lomba panahan. Keluarga langsung mendapatkan posisi pelindung pimpinan. Lengan patah parah permanen. Tidak bisa bertanding, harus pergi.
Tidak berguna. Panah besi misterius khusus pimpinan. Yang bisa menariknya bukan orang biasa. Lomba panahan ini selalu jadi cara favorit pimpinan untuk memilih posisi pelindung hari ini. Keluarga Chu kami harus menang. Itu, omong besar tak tahu malu. Katanya mau bantu kamu dapat posisi pelindung ini. Anak sulung keluarga Ye. Kok nggak datang? Oh, mungkin takut kebohongannya ketahuan. Maaf ya. Bikin kamu kecewa. Ternyata benar datang juga. Ya sudah. Kan sudah sampai babak final. Meski kalah, masih ada alasan bilang datang terlambat. Cuma lomba kecil saja. Sekarang sudah cukup. Sebenarnya siapa yang bikin kamu pede? Aku yakin kamu bahkan gak bisa panah. Kakakku Chu Yuze sudah mencapai tingkat master besar. Babak final lomba pelindung ini pasti dimenangkan keluarga Chu kami. Nanti aku pastikan kamu mati tanpa kuburan. Sebagai balas dendam atas penghinaan hari ini terhadap tuanku ini, keluarga tidak akan menang. Ye Fen, kamu mau keras kepala sampai kapan? Aku tahu kamu ingin pamer di depanku. Bukankah itu hanya untuk menarik perhatianku? Tapi aku bilang padamu, cara mendapatkan perasaanku seperti itu sungguh bodoh sekali. Kejaranmu yang tak henti-henti cuma membuatku muak. Kamu terlalu memandang dirimu tinggi. Terus saja berpura-pura. Aku sekarang cuma bersyukur sudah membatalkan pertunangan denganmu sejak lama. Kalau tidak, keluarga Lin kita yang akan celaka sekarang. Song Hongyan, kamu akan menyesal karena salah memilih pria ini. Demi pria sampah seperti itu. Kehilangan posisi pelindung keluarga Song Mu. Sebelumnya aku terlalu memandangmu tinggi. Tak perlu kamu memandang tinggi. Tunggu saja sampai keluarga Song Mu kalah. Aku ingin lihat bagaimana kamu. Sekarang di arena pertandingan hanya tinggal keluarga Chu dan Song. Lihat betapa percaya dirinya kalian. Bagaimana kalau kita tambah satu lagi, biar pertandingannya makin seru. Tidak perlu. Di mana Chu Yuze, putra sulung keluarga Chu, mengikuti guru besar berlatih ilmu bela diri. Sejak kecil, sudah dijuluki sebagai jenius bela diri yang langka dalam 100 tahun. Usianya muda tapi sudah di tingkat guru besar. Sedangkan Song Chaoyang dari keluarga Song Mu, sampai sekarang masih di tingkat guru kecil, tidak maju-maju. Jelas beda jauh. Keluarga Song tidak berani bertanding juga wajar. Kalau keluarga Chu kita pasti harus bertanding. Kalau tidak bertanding, Song Chaoyang jangan harap keluar dari arena pertandingan ini dengan selamat. Kalian berani. Sama saja di depan umum. Apapun yang terjadi selama pertandingan sangat penting. Bertarung tanpa henti. Apapun yang terjadi pada Li Shicheng, kita akan mati. Baiklah. Tuannya memang beruntung. Kalau begitu, kalau keluarga Song Mu kalah kali ini, harus menyerahkan 30% ke keluarga Chu kita. Tidak mungkin, haha. Kamu mau nyawa adikmu Song Chaoyang, atau dia? Kalau kita menang, kalian harus keluarkan cara, karena Song Jiang sudah menyerahkan 30%. Kalian tiga keluarga tidak mungkin tidak berani main organisasi sekecil itu, kan? Kalau begitu, jangan lagi bertindak sendiri di depanku seperti anjing liar, sendirian. Sialan kamu. Kalau kalian takut, ya sudahlah. Kalau kalian tidak punya kemampuan sebesar itu, tolong jangan banyak omong di depanku lagi. Kita kalah, taruhan di kota Tongling sudah dibuat. Dilindungi oleh penguasa kota, tidak ada yang bisa menang. Bagus, aku akan biarkan kamu coba lagi. Song Hongyan, keluarga Song Mu sudah habis nasibnya. Kamu demi pria seperti itu, membiarkan karir sendiri hancur berantakan. Keluarga punah, sungguh tidak sepadan. 5 tambah Chu Yuze, 10 lingkaran, 10 poin. Hahaha. Kakakku menang. Yuze, kerjamu bagus sekali. Hahaha. Hahaha. Keluarga Song Chaoyang, busur panah patah. Dalam 10 detik panah belum mengenai target. Dianggap menyerah. Hitung mundur 10-9. Semoga keluarga Chu diberkati langit. Semoga keluarga Chu diberkati langit. Kalian yang menggunakan cara curang. Keluarga Chu curang? Terus kenapa? Perang tidak ada yang anti tipu? Kamu belum pernah dengar. Kamu kira Panglima tidak tahu. Dia tidak melarangnya. Itu artinya dia sudah diam-diam menyetujui. Apa kamu masih mau melawan kehendak Panglima? Sepertinya dalam pertandingan ini bukan hanya keluarga Chu yang menang, tapi juga menang taruhan. Ini namanya rezeki nomplok ganda. Berkah datang 2 kali. Ini namanya rezeki nomplok ganda. Berkah datang 2 kali. Keluarga Song sudah jadi milik keluarga Chu.
Song Hongyan, sekarang buka bajumu. Layani aku dengan baik, tuan muda ini. Aku masih bisa memberi kesempatan. Tapi untuk dia, aku tidak akan menyisakan jalan hidup sedikit pun. HMPH, angan-angan kosong. Keluarga Song sudah selesai. Masih merasa diri ratu bisnis. Selama aku mau, cepat atau lambat akan kubawa kamu ke daerah lampu merah jadi pelacur. Pertandinganmu belum sampai detik terakhir. Hitung mundur 5. Waktu tinggal 5 detik. Mereka bahkan belum mulai menyerang. Mau tanding apa? Pertandingan ini keluarga Chu menang tanpa bertanding. S2. Mimpi 10 lingkaran 10 poin. Kok bisa curang? Kamu bagaimana bisa melempar tepat ke tengah sasaran dari jarak lebih dari 100 meter tanpa alat? Ini rumah Panglima? Mana mungkin curang? Kamu seperti meragukan Panglima. Nilai ini tidak sah. Aturannya harus menggunakan busur panah untuk bertanding. Harus pakai busur panah. Meski sudah dilaporkan ke Panglima, keluarga Chu tetap harus bertanding lagi. Baiklah, ayo bertanding lagi satu ronde. Omong besar sekali. Busur panah keluarga Song sudah patah. Panglima sudah siapkan satu senjata untuk setiap peserta. Aku ingin lihat kamu pakai apa untuk bertanding. Aku ingin lihat kamu pakai apa untuk bertanding. Aku ingin lihat kamu pakai apa untuk bertanding. Bukankah masih ada satu busur? Busur milik tuannya itu tidak bisa dipakai. Oh, kenapa? Kenapa busur baja dingin ini beratnya sampai 1000 jin? Aku takut kamu bahkan tidak punya kekuatan untuk mengangkatnya. Busur ini memang terlihat biasa saja, tapi ini adalah senjata legendaris nomor 1. Hingga kini belum ada yang mampu mengendalikannya. Pria ini sepertinya tidak biasa ya. Dia bisa mengangkatnya? Lalu apa? Hanya orang kasar yang mengandalkan kekuatan, tidak punya otak. Bahkan komandan besar pun tidak bisa menarik busur ini. Hari ini dia membawa busur ini. Memang masih muda dan gegabah. Kalau sudah membawa senjata ini, harus digunakan sampai tuntas. Awalnya kukira kamu seorang raja, tapi ternyata kamu sudah mencari mati sendiri. Nasib keluarga Song sudah habis. Melawan lagi juga sia-sia. Nasib keluarga Song sudah habis. Mau berjuang bagaimanapun juga tidak berguna. Ye Fen, pertandingan ini kamu pasti kalah. Justru aku harus berterima kasih atas kebodohanmu. Memberikan posisi pelindung ini secara cuma-cuma padaku. Cok tampan keluarga Li. Aku akui aksi kamu tadi cukup bagus. Tapi busur ini benar-benar tidak bisa kamu tarik. Ye Fen, walau kamu berusaha di depanku sebegitu rupa, aku tidak akan pernah melirikmu. Berani-beraninya kamu berharap bertanding dengan Chu Yuze, si anak emas langit. Benar-benar terlalu percaya diri, mencari mati sendiri. Kak Song, keluarga kita sepenuhnya mengandalkan kamu. Aku percaya kamu bisa melakukannya. Bekas lawan yang kalah masih berani sombong. Li Qingsui, nanti kalau kamu beruntung sekali. Baru berani pakai busur besi dingin ini, tidak tahu diri sekali. Bahkan guruku yang maha guru besar pun tidak bisa menarik busur ini, apalagi kamu. Masih jauh sekali. Dengan kemampuanmu, masih jauh sekali. Kalau beruntung saja. Kalau kamu beruntung, aku lihat dulu. Sampah? Tidak berguna. Siapa yang kamu bilang sampah? HMPH, maaf ya. Aku tidak bilang salah satu yang ada di sini sampah. Maksudku semua yang hadir di sini itu sampah semua. Sialan. Ye Fen, walau kamu berusaha sebegitu keras, kamu bukan level kami. Aku tidak akan pernah melirikmu. Mata mana yang kamu pakai bilang aku sedang menunjukkan sesuatu padamu? Aku kasih tahu ya, terlalu narsis juga penyakit. Masih mau tanding? Baiklah, sampah. Aku tunjukkan apa itu kekuatan sebenarnya. Wu Yuze, 3 panah tepat sasaran semua. 10 lingkaran, sempurna. Kakakku menang. Aku Chu Jiang menang. Tidak salah pilih anak. Meraih nilai penuh. Lihat itu, Chu Dasha ini sejak kecil sudah mengikuti latihan guru besar bela diri. Usianya masih muda tapi sudah memasuki tingkat guru besar. Banyak tetua keluarga sulit mengalahkannya. Persaingan pelindung memang hanya pertandingan memanah. Tapi busur besi hitam pimpinan justru yang paling menguji kekuatan. Jauh dari yang bisa dibayangkan oleh orang miskin rendahan sepertimu. Setelah keluarga Ye kalah, apa kamu bahkan tidak pernah ikut pelajaran menembak?
Setelah keluarga Ye kalah, apa kamu bahkan tidak pernah ikut pelajaran menembak? Nona Lin, sepertinya kamu terlalu peduli padaku. Ya, Salah paham saja, aku hanya ingin kamu mengerti. Kita memang bukan dari level yang sama. Kalau aku batalin pertunangan, ya sudah batalin saja. Bukankah cuma buat kamu tanda tangan perjanjian? Orang gagal dari keluarga jatuh. Kamu masih mau cari nama baik, apalagi? Kamu bawa saja uang 1 juta yang aku berikan, pergi dari Provinsi Selatan. Hidup sesuai yang seharusnya kamu jalani, kan lebih baik. Aku nggak ngerti, kenapa kamu harus di depanku? Pura-pura lebih hebat dari Tuan Chu. Bahkan berhasil menipu kepercayaan Nona Song. Sampai membuat keluarga Song kehilangan posisi pelindung. Bahkan menjadikan 30% saham keluarga Song sebagai taruhan. Kamu benar-benar gila. Ye Fen, aku kasih tahu, sekalipun kamu tampil hebat, aku Lin King Sui juga nggak sudi sama orang selevel kamu yang cupu itu. itu memang yang terbaik. Aku cuma mau nasihatin, kalau sekarang berhenti masih sempat. Kalau nggak, nanti nggak akan ada akhir yang baik. Kamu bakal mati tanpa tahu kenapa bisa mati. Ye Fen, kudengar kamu sama King Sui pernah punya hubungan pernikahan. Aku cuma bilang baik-baik, kamu dan kami bukan dari dunia yang sama. Ada lingkaran yang sebaiknya kamu jangan dipaksa masuk. Ada lingkaran yang sebaiknya kamu jangan dipaksa masuk. Orang harus punya rasa tahu diri. Jika tidak, ya cuma menipu diri sendiri saja. Meski aku nggak tahu apa hubunganmu dengan keluarga Song. Nona besar keluarga Song. Kenapa mau keluarkan 30% saham keluarga Song? Buat kamu kelola. Tapi aku kasih tahu, kalau kamu kacau, keluarga Song pasti nggak akan tinggal diam. Lin King Sui, kamu terlalu banyak mikir. Aku nggak sampai bodoh buat bikin sikap. Pergi pulang cuma buat nyenengin kamu. Mending kamu pikirin baik-baik. Nanti kalau kalah, keluarga Lin kamu bakal gimana? Tuan Chu, kamu sekarang lebih hebat dari 5 tahun lalu. Memang pantas jadi jenius bela diri terkenal di Provinsi Selatan. Hasil pertandingan sudah jelas. Maaf ya, Tuan Ye. Aku bikin pertandingan jadi seperti ini. Kasihan kamu. Tapi terima kasih sudah kasih posisi pelindung keluarga Song. Dan 30% saham keluarga Song padaku. Ini yang sebelumnya bahkan nggak berani kami bayangkan. Ini yang sebelumnya bahkan nggak berani kami bayangkan. Aku juga harus berterima kasih padamu. Jadi malam ini aku yang traktir. Ayo kamu nikmati di klub malam paling mewah di Provinsi Selatan. Gimana? Belum pernah lihat pemandangan seindah ini kan? Aku belum kalah kok. Kamu kok yakin bakal kalah? Hei, kamu buta ya? 3 pedang Chu Tasya semuanya Grand Slam. Kamu masih mau ngotot apa? Sampai segini nih keadaannya. Ye Fen, kamu bisa gak sadar dikit? Simpan muka buat diri sendiri dong. Ya, kamu kira terus bertanding itu ada gunanya? Biar semua orang lihat kamu malu-maluin. Chu Tasya sudah bikin pertandingan jadi begini. Kamu masih mau tanding apa lagi? Gak tahu diri banget. Pertandingannya belum selesai. Kamu harus bikin dia kalah dengan rasa terima yang tulus. Biar semua orang lihat. Kita lihat aja. Raja omong kosong yang dari bawah ini. Di arena gimana dia pamer kehebatannya. Ye Fen, busur besi misterius buatan Tongling ini bukan main-main. Kayak anak tiri keluarga Sang gitu. Akhirnya cacat seumur hidup itu yang paling ringan. Apalagi kamu pegang busur besi mengandung besi ini. Hati-hati bisa-bisa jadi mayat tanpa sisa. Mending sekarang kamu berlutut minta ampun aja. Mending sekarang kamu berlutut minta ampun aja. Ini cuma pertandingan biasa. Kok banyak banget lalatnya sih? Ngomel mulu beneran bikin kesal. Nanti aku harap mulut kamu masih bisa diajak bicara. Ye Fen, Chu Tasya sudah dapat nilai sempurna, dan tak ada lagi cara untuk membalikan keadaan. Kepunahan keluarga Song sudah pasti. Seberapapun kamu berusaha, itu sia-sia. Kamu ngomong masuk akal. Sekarang kamu sudah tahu takut, tapi sudah terlambat. Aku sudah kasih kamu banyak kesempatan, tapi semua kamu lewatkan dengan kesombongan dan ketidaktahuanmu. Sekarang kamu cuma bisa menanggung akibatnya sendiri. Tuan Ye, sudahlah. Aku tidak akan menyalahkanmu. Adik, pergi ambilkan aku 2 anak panah lagi. Siap. Kamu mau ngapain sih? Jangan-jangan dia mau tembak 3 panah sekaligus ya? Kocak banget. Orang ini agak jago juga ya. Gayanya keren juga. Lihat deh, kamu kayak mesum gitu. Cuma orang bodoh aja. Punya badan kuat, tapi gak beradab, gak punya otak. Ya cuma orang bodoh biasa. Aku ini yang akan membawa keluarga Yun ke puncak. Pria dengan otak rendah yang gak bisa masuk istana macam dia. Kok aku bisa tertarik sih? Aku lihat dia bahkan gak paham teknik pedang dengan benar. Dia pasti bakal mati karena kesombongannya sendiri. Belum lagi soal dia mau tembak 3 panah sekaligus. Dia aja gak bisa tarik busur besi dingin ini. Masih mau menang sama aku? Berhayal saja, HMPH. Masih mau menang melawanku? Berhayal saja, HMPH. Tuan Chu, jadi maksud Anda dia pasti kalah? Tentu saja.
Mata saya tidak pernah salah. Ini adalah teknik Han Tai Gong. Bahkan Panglima Besar pun tak bisa membuka Han Tai Gong ini. Tuan Ye Fen dengan Han Tai Gongnya, 3 tingkat sekaligus. 10 cincin Grand Slam. Ini yang benar-benar Grand Slam. Pertandingan ini, Ye Fen mewakili Song Jia untuk meraih kemenangan. Panglima Besar menyelenggarakan lomba panahan selama lebih dari 10 tahun. Belum pernah ada yang mampu mengangkat busur besi dingin yang beratnya hampir 1000 jin ini. Dan bahkan bisa menembakkan 3 anak panah sekaligus. Semuanya tepat sasaran. Orang ini bukan orang biasa. Kekuatan lengannya bukan milik orang biasa. Orang ini bukan orang biasa. Kekuatan lengannya jauh melampaui orang biasa. Cepat laporkan ini ke Panglima Besar. Orang ini adalah ahli tingkat dewa. Pasti dia prajurit pembunuh di medan perang. Menarik. Mungkin dia orang kita. Shanshan, kamu pergi beritahu mereka di prefektur Tonglingku. Siapa saja yang mau menipu atau tidak patuh, harus bayar dengan nyawa. Benar Panglima Besar. Tidak mungkin seperti itu. Ini benar-benar tidak mungkin terjadi. Tuan Ye, Anda benar-benar melakukannya. Benar-benar melakukannya. Aku sudah janji padamu, posisi pelindung pasti akan jadi milik keluargamu. Song, kakak, aku tahu kamu pasti bisa. Dia pakai Han Tai Gong, sedangkan kita pakai Xuan Tai Gong. Ini tidak adil. Pertandingan ini tidak sah. Tidak sah? Kalian juga bisa pakai Han Tai Gong. Kalian juga bisa pakai busur Han Tai. Cukup, Hong King. Kalah ya sudah kalah. Aku nggak terima. Busur Han Tai ini apa sih? Ini senjata legendaris. Kakak, kamu pakai busur panah biasa banget. Song Chaoyang bahkan sampai mematahkan busurnya. Pertandingan ini memang seharusnya kamu yang menang. Chuer Xiao, masih mau malu-maluin. Kalau terus begini, muka juga bisa hilang semua. Tapi aku rasa apa yang Chuer Xiao bilang masuk akal. Bagaimanapun setiap peserta hanya punya satu senjata. Ini memang aturan yang ditetapkan Panglima Besar. Wah, kali ini keluarga San benar-benar kena imbasnya. Dia pakai Han Tai, sedangkan kita pakai busur Xuan Tai. Ini tidak adil. Aku tidak terima seperti ini. Kalau kalian juga tidak terima, aku beri kalian kesempatan. Asal Chudasha bisa membuka ini. Meski kalian menang, seperti San Ge. Coba saja. Yuge, masa depan keluarga cukup percayakan padamu. Tariklah, kuat-kuat. Kamu tidak bisa membuka. 30% saham keluarga Chu akan hilang. Kamu tidak bisa membuka. 30% saham keluarga Chu akan hilang. Kalau bukan karena kamu yang tidak berguna ini, aku juga tidak akan sampai kena hinaan ini. Urusan keluarga Chu biar aku tidak peduli lagi. Kalau begitu, 3 orang. Harus cari cara. Baiklah. Keluarga San kami siap kalah dan menerima. Ini benar-benar omong kosong. Permainan anak kecil saja. Masa mau dianggap serius? Keluarga Chu saya tidak mengakui anak kedua. Ikut aku. Berhenti. Tuan keluarga Gu, Tuan keluarga Lin. Hasil pertandingan ini sudah sangat jelas. Mohon segera tunaikan taruhan. Jangan buat saya sulit. Kalau tidak, masalah ini akan saya laporkan ke Panglima. Tidak hanya soal 30% saham saja. Ye Fen, kamu jangan terlalu berlebihan. Ini cuma taruhan semata. Tapi kamu memaksa 3 keluarga besar kami. Jadi begini buruknya. Aku beritahu kamu, jangan terlalu kejam dalam bertindak. Kalau hari ini aku kalah, apa kalian akan membiarkanku? Kalau hari ini aku kalah, apa kalian akan memaafkanku? Aku juga bisa beri kalian satu syarat. Chudasha sekarang berlutut. Panggil aku 3 kali kakek. Taruhan hari ini kita anggap selesai. Bagaimana? Aku dan kamu pergi. Chudasha, soal taruhan ini kamu yang mulai. Taruhannya juga kamu setujui. Sekarang kamu kalah, tapi tidak mau bayar. Aku suruh kamu berlutut. Panggil aku 3 kali kakek. Aku akan maafkan kamu, tapi kamu tidak mau. Masih sok keras kepala. Maksudmu apa? Kamu mau menantang aturan Panglima. Siapa yang berani menantang aturan markas Panglima? Nona Shanshan, kehadiranmu sangat kami hormati. Ada perintah apa? Kabarnya ada orang berjudi di Tongling. Yaitu para kepala keluarga dan Ye Fen bertaruh. Taruhannya adalah 30% saham perusahaan mereka. Karena hasil taruhan sudah keluar, kenapa tidak segera ditunaikan?
Kenapa tidak segera ditunaikan? Aha. Nona Shanshan, maaf. Ini hal kecil saja, tapi sampai Anda harus datang sendiri. Sungguh saya merasa tidak enak. Semua karena anak durhaka keluarga kami mulai berani sekarang. Urusan keluarga Anda tidak perlu dilaporkan pada saya. Hutang harus dibayar. Menang kalah dalam taruhan adalah aturan di markas kami. Apakah ketua keluarga Chu tidak tahu aturan dari pimpinan? Ketua Chu, anakmu memang belum dewasa. Bahkan kamu pun tidak setuju. Pak Song, maksud Anda apa? Pertaruhan ini dipicu oleh anakmu, Chu Zongking. Sekarang teman saya, Ye Fen, yang memenangkan pertarungan ini. Kalau kalian mau mengingkari, harus tanya dulu orang keluarga Song. Apalagi pimpinan masih di sini. Biar terasa lebih lega. Saya dan Tuan Ye Fen tidak punya waktu untuk hal-hal remeh. Dengan orang seperti Chu Zongking yang tidak pantas. Buang-buang waktu. Pimpinan masih menunggu saya untuk kembali dan melapor. Ketua keluarga Chu, apakah akan ikut? Ketua keluarga Chu akan ikut. Oh, Tidak. Pergi sana, cepat ambil kontrak itu. tidak perlu. Pimpinan sudah menyiapkannya untuk kalian. Mohon para ketua keluarga pindah ke halaman dalam. HMPH. Ye Fen, mungkin kamu bisa dapatkan 30% saham kami. Tapi jangan lupa, betapa besar keluarga Chu di Provinsi Selatan. Pendek pandangan, kodok di dasar sumur. Maksudmu apa? Dengan hal kecil ini, kamu masih mau tipu saya? Orang kampung ya memang begitu. Aturan permainan kalangan atas saja kamu tidak mengerti. Sudah menyinggung banyak bos kelas atas. Kamu masih mau bertahan di Provinsi Selatan. Kalau begitu aku akan begini saja. Tuan Ye Fen, pimpinan ingin bertemu langsung dengan Anda. Pimpinan sampai mau mendekati sampah ini. Bahkan ingin bertemu secara pribadi. Kehormatan seperti ini belum pernah ada sebelumnya. Tidak ada waktu. Berhenti. Orang sembrono ya tetap sembrono. Sekali berkuasa jadi sombong. Kamu tahu siapa pimpinan itu? Tapi kamu masih berani melawan. Ye Fen, pimpinan memberi kamu muka. Jangan dibalas dengan sikap tidak tahu malu. Cepat minta maaf pada Nona Shanshan. Itu urusanku? Apa urusanmu? Dia yang mau bertemu aku. Bukan aku yang minta bertemu dia. Makan lobak asin, minum air tawar. Ye Fen, kamu sangat tidak hormat pada pimpinan. Cepat sujud minta maaf pada Nona Shanshan. Cepat sujud dan minta maaf pada Nona Shanshan. Aku sedang berbicara dengan Tuan Ye Fan. Kamu terus-terusan menyebar fitnah. Apa kamu ingin mati? Nona Shanshan, aku ini membela Tuan Komandan. Orang ini tidak tahu diri. Tuan Ye Fan adalah tamu yang diundang langsung oleh Tuan Komandan. Kamu terus mencemarkan nama baik. Apakah kamu meragukan pandangan Tuan Komandan? Tidak. Nona Shanshan, aku salah. Tolong maafkan aku. Nona Shanshan, pergi sana. Tuan Ye Fan akan bertemu nanti. Tuan Ye Fan, diundang langsung oleh Tuan Komandan. Tolong pastikan kamu setuju. Harus setuju. Kalau dia mau bertemu aku, suruh dia datang dan temui aku sendiri. Aku ingin lihat. Seperti apa sebenarnya kemampuan dia, sampai kamu bisa begitu arogan. Arogan tapi membuat orang suka. Bawahan bekerja dengan efektif. Pria seperti ini pantas aku temui sendiri. Siapkan diri. Kita akan menemui tamu kehormatan. Bukankah Tuan Ye Fan diundang oleh Nona Shanshan untuk bertemu Tuan Komandan? Kenapa sudah kembali secepat ini? Pasti kena omelan Tuan Komandan. Malah diusir keluar. Tuan Ye, tolong masuk dan tanda tangani kontrak pengalihan saham. Kontrak ini adalah hadiah dariku untuk keluarga Song. Nona Song, kamu yang tanda tangan. Ini adalah 30% saham dari keluarga Chu, San, dan Lin. Di antaranya, keluarga Lin adalah keluarga kelas 2, tidak seberapa. Sisanya keluarga Zhu dan San, hanya di bawah keluarga kita. Keluarga Song, saham mereka sangat berharga. Kamu harus tetap pegang sendiri. Barang seperti ini. Aku bahkan takut mereka tidak mau menerima. Bahkan peristiwa besar 3 besar di Provinsi Selatan. Siapa sebenarnya dia? Pergi saja, aku tunggu di sini. King Sue.
Kalau dulu kamu tidak batal tunangan dengan Yevan, sekarang saham dua keluarga kita sudah jadi milikmu. Dengan saham ini, keluarga Lin bisa langsung masuk ke kantor pemerintah selatan. Kamu benar-benar tidak menyesal. Ini adalah keputusan paling benar yang pernah aku buat seumur hidup. Dia cuma sedang dalam masa kejayaan sesaat. Seorang pemalas yang mengandalkan wanita untuk hidup, memanfaatkan wanita untuk menapaki kelas sosial kita, menipu dan membohongi, membuat masalah, bahkan tidak menghormati Tuan Komandan. Suka bertindak semaunya. Dia sudah ditakdirkan berakhir tragis. Jadi tunggu sampai Tuan Komandan datang. Itu adalah hari kematiannya. Betul? Dia sudah membuat semua pemimpin atas di Provinsi Selatan marah. Semua telah dia musuhi habis. Tuan Panglima, dia tidak akan membiarkan seseorang berdiri di depan matanya. Nanti kita tidak hanya bisa mengambil kembali milik kita. Bahkan Yevan, si pecundang itu, juga akan mati tanpa kuburan. Sedangkan untuk Song Yi itu, dia juga akan menyesal sudah membiarkannya di dekatnya. Sedangkan untuk Song Hongyan itu, dia juga akan menyesal sudah membiarkannya naik. Untung saja aku dengan tegas membatalkan pertunangan dengannya. Kalau tidak, keluarga Lin kita pasti akan dibawa ke jurang kehancuran yang tak berujung. Terlalu fokus pada hal kecil. Aku lebih baik menjauh dari mereka. Kamu mau cari si pecundang itu buat apa? Aku pengen lihat apa sih kemampuan Yevan sampai dapat hati nona besar keluarga Song yang dingin dan sombong itu. Baru bisa mendapatkan seseorang yang dingin dan sombong seperti nona besar keluarga Song. Kamu mau gabung main meja? Bukannya kamu sudah duduk. Aku cuma penasaran. Kamu bisa dapetin nona besar keluarga Mingyue Song Hongyan. Bagaimana caranya? Yevan, jangan terlalu sombong. Song Hongyan membiarkanmu di dekatnya. Membiarkan kamu bertindak semaumu. Itu cuma dianggap mainan saja. Kamu masih bangga. Sungguh menyedihkan. Aku rasa dia bukan tipe nona besar keluarga Song. Mungkin dia memang benar-benar menyukai tuannya. Sanyi, kamu terlalu memuji dia. Aku saja tidak suka laki-laki itu. Kamu pikir Song Hongyan akan tertarik? Pokoknya, walau dia punya banyak kelebihan, aku tidak akan pernah suka sama dia. Ribut. Pergi sana. Tuan Ye, malam ini ada waktu untuk ngobrol lebih dalam. Siapa berani ganggu wanitaku? Ini pesawatmu. Betul. Dia namanya Yo Siongan. Dia adalah pelamar Song Hongyan. Pamannya adalah bawahan setia Tuan Panglima, Yo Yu. Dengan status itu, dia sering melakukan hal sewenang-wenang pada pria dan wanita. Bahkan Song Hongyan pun harus memberi dia sedikit muka. Baik dia, maupun pamannya Yo Yu, kamu tidak mampu memusuhinya. Aku sarankan kamu tetap rendah hati saja. Tunggu Song Hongyan datang dulu. Baik. Bajingan berani sakiti aku. Kamu tahu aku siapa? Penting. Cari mati. Tuan Yo, Yevan, dia belum mengerti apa-apa. Tolong beri keluarga San sedikit muka. Aku akan bawa dia pergi sekarang juga. Tunggu dulu. Liu Xiao, bocah ini memang selalu seenaknya sendiri. Baru tadi di depan banyak orang, memeluk Nona Song dengan penuh gaya. Bahkan dengan tegas bilang, dia adalah tunangan Nona Song. Sama sekali tidak menganggapmu penting. Keluarga San itu apa sih? Melukai saya malah mau kabur. Selesai sudah. Selesai. Yevan, sekarang kamu benar-benar kena masalah besar. Yevan, saya benar-benar nggak tahu mau bilang apa sama kamu. Kamu selain jago bikin masalah, bisa apa lagi sih? Dulu kamu bikin keributan di pesta anggur keluarga Lin, membuat para elit di Provinsi Selatan marah besar. Untung ada Nona Song yang melindungimu. Makanya kamu bisa berdiri di posisi itu dengan keberuntungan. Sekarang Nona Song tidak ada. Aku ingin lihat nih, kamu bisa melewati ujian dongseng ini bagaimana? Kamu? Ya tunggu saja hidupmu di kehidupan selanjutnya jadi nggak mandiri. Yo Siongan itu siapa? Tadinya aku duduk di sini santai minum teh. Kamu tiba-tiba melemparkan pisau terbang tanpa alasan. Aku lempar balik itu sudah termasuk pembelaan diri yang sah. Kita ini kan saling menghormati, iya kan? Kamu nih. Maksudku gini, urusan ini cukup sampai di sini saja. Aku hari ini capek banget, memang gak pengen ngelakuinnya. Kamu pergi aja, biar gak repot nanti. Gimana menurutmu?
Gila kali. Otak kamu nggak bermasalah kan? Sengaja bikin malu diri sendiri dia. Bahkan Song Hongyan juga nggak berani ngomong kayak gitu sama Yo Xiao. Kamu sombong banget. Serius deh. Bocah. Kalau mau selamat, minum saja teh ini. Lalu merangkak lewat bawah kakiku. Urusan hari ini selesai. Gimana? Teman-teman, keluarkan semua ponsel kalian. Rekam videonya. Kirim ke Song Hongyan. Biarkan dia lihat siapa sebenarnya pria sejati di sini. Sudah datang ya? Kamu gak bisa gerakan 3 kakimu itu. Aku yang akan buat kamu lumpuh. Berhenti. Bocah, orang Yo itu bukan orang sembarangan yang bisa kamu ganggu. Cepat lepaskan dia sekarang juga. Kakiku. Apa aku ini sudah buat orang Yo marah? Sampai kamu harus diperlakukan sekeras ini. Paman ketiga, bocah ini sudah beberapa kali bikin keributan di kantor Dongling. Tidak menghormati pimpinan sama sekali. Saya cuma mau kasih pelajaran padanya. Tapi dia malah mau membunuh saya. Ini benar-benar gak menghormati Anda sama sekali. Tidak menghormati Tuan Panglima. Paman San, Anda harus mengambil keputusan untukku. Apa yang dikatakan orang-orang keluarga Yo memang benar. Aku tanya kamu sesuatu yang penting. Jawab aku. Aku sedang menginterogasi. Kamu siapa sebenarnya? Kamu benar-benar gila. Ya, Tuan Yo sangat dihormati di Pasar Selatan. Posisinya hanya di bawah Panglima. Kalau kamu bicara seperti itu, kamu sudah bosan hidup. Ya, memukul Tuan Yo muda. Bahkan melawan Tuan Yo. Hari ini sudah pasti. Tuan Yo dan Tuan Yo muda barusan bicara semuanya benar. Baru saja tadi, dia menantang Tuan Panglima. Aku dengar jelas setiap katanya. Kami semua bisa jadi saksi untuk Tuan Yo muda. Ya, kami semua dengar juga. Bocah, ada saksi manusia dan bukti. Kamu melanggar aturan Panglima kami. Di sini, aku tidak peduli aturan omong kosong itu. Dia menantang aku, jadi aku pukul dia. Sesederhana itu. Kalau kamu tidak terima, aku bisa membunuhmu. Kamu lebih bodoh dari yang aku kira. Cara bicaramu ini seperti cari mati saja. Mengundang kehancuran sendiri. Tidak perlu ditakuti. Kalau makin bodoh, aku akan buat bocah ini mati tanpa kuburan. Aku sudah terkenal bertahun-tahun. Belum pernah ada yang berani seperti ini padaku. Orang sini. Ikat dia. Hancurkan tubuhnya berkeping-keping. Buang ke sungai Songjiang. Apa yang terjadi di sini? Yo Ye dan Ye Fen adalah orang keluarga Songku. Juga orang yang secara khusus diperintahkan Panglima untuk ditemui. Kamu benar-benar mau melawannya. Ratu keluarga Song. Sepertinya kamu tidak punya hak ikut campur dalam urusan ini. Sepertinya kamu tidak punya hak ikut campur dalam urusan ini. Su Hongyan, aku rasa kamu seperti patung tanah liat menyeberangi sungai. Tidak bisa menjaga diri sendiri. Aku sarankan kamu urus dirimu sendiri. Dia berbuat dosa, mati pun pantas. Keluarga Song mungkin tidak bisa melindunginya. Aku keluarga Song, walau sampai mati, harus diselesaikan oleh Panglima yang berwenang. Aku di sini mengumumkan, anak ini adalah kriminal tingkat khusus yang diumumkan oleh pemerintah prefektur Tongling. Penjahat tingkat khusus. Dikejar sampai 9 keluarga punah. Tidak mati tidak berhenti. Siapa yang melindunginya akan dihukum sama. Hukum keluarga juga. Tidak. Hongyan, ini adalah surat perintah pembunuhan tingkat khusus dari pemerintah. Dosa besar memusnahkan 9 keluarga. Kalau urusan lain, aku pasti setuju. Ini tidak bisa terjadi. Nona, sebaiknya dengarkan kata-kata Tuan. Kakek. Bukankah Anda paling membenci orang yang tidak tahu budi? Kalau bukan karena Ye Fen, keluarga Song kami sudah lama dibagi-bagi oleh 4 keluarga besar di Provinsi Selatan. Kalau bukan karena Ye Fen, saya sudah mati dengan cara yang tidak wajar. Mana mungkin masih punya kesempatan bertemu dengan Anda? Kalau bukan karena Ye Fen, saya sudah mati dengan cara yang tidak wajar. Mana mungkin masih punya kesempatan bertemu dengan Anda? Gadis cantik, biarkan keluarga Song kita menyayangi orang yang tidak tahu budi ini. Apakah kamu mau mengabaikan keluarga Song kita? Selain itu, Tuan Bao Hongli pasti bisa menyelamatkan Ye Fen. Nona,
Ye-Fen, sekarang bahkan Nona Song juga telah meninggalkanmu. Saya malah ingin tahu, sekarang kamu masih bisa mengandalkan siapa? Kamu sudah membuat marah seumuranmu. Mati adalah hukuman mati yang pasti. Sandaran saya tidak pernah dari keluarga Song. Kamu sudah diambang maut, masih berani bersikap keras kepala. Tuan Yo Ye-Fen sudah sering membuat marah sang komandan. Sang komandan karena statusnya tidak enak untuk berbuat apa-apa padanya. Tapi Anda bisa menghukumnya mati, sekaligus membela sang komandan dari rasa sakit hati ini. Sang komandan pasti akan memberi hadiah pada Anda. Nak, kamu bisa melihat dunia ini untuk terakhir kali. Saya jamin seluruh keluargamu akan ikut masuk neraka bersamamu. Saya jamin akan mengirim seluruh keluargamu masuk neraka. Temani kamu dengan baik. Hari ini aku akan berdiri di sini. Saya ingin lihat siapa yang berani membunuh saya. Baiklah, buka ruang hukuman, buka jebakan naga. Mohon sang komandan. Aku akan menghancurkanmu sendiri. Orang yang memberontak pada atasan. Orang durhaka besar. Nak, kamu harus merasa terhormat. Ruang hukuman pengadilan Tongling milikku. Sudah 10 tahun tidak dibuka. Kepala jebakan naga berdiri di atas. Itu membunuh sang penguasa naga. Sedangkan kamu hanyalah manusia biasa. Bisa mati di bawah perintah pengejaran berbagai tingkatan. Hidupmu tidak sia-sia. Sepertinya aku salah menilai. Pria ini benar-benar sombong dan bodoh. Prajurit perang malam pengadilan Tongling. Bagian barat sudah terkendali. Bagian selatan dikendalikan secara teknis. Bagian utara dikendalikan secara teknis. Bagian timur dikendalikan secara teknis. Baiklah, saya mengerti. Saya akan menemui tuan saya. Sunny, kamu dulu tanya apakah aku akan menyesal membatalkan pertunangan dengan Ye-Fen. Sekarang hasilnya sudah jelas. Bisa dibilang aku memang punya mata yang bagus. Seorang pria yang merangkak dari bawah. Bermimpi bangkit kembali hanya dengan mengandalkan wanita. Bahkan dia sengaja memilih hari pesta anggur tahun baru keluarga Lin untuk datang. Bukankah itu cuma untuk memaksa aku menikah dengannya? Melihat gagal melamar aku, dia malah mengincar Nona Song. Tak disangka dia benar-benar berhasil. Tapi berhasil buat apa? Tak pantas dengan posisinya. Semakin tinggi memanjat, semakin sakit jatuhnya. Berani-beraninya membuat keributan di kediaman Lin. Hingga berujung seperti ini. Itu semua akibat perbuatannya sendiri. Nona Lin memang pintar. Song Hongyan, keluargamu selalu membela Ye-Fen. Ini semua disaksikan langsung oleh para tokoh terkenal di Provinsi Selatan. Kalau Panglima marah, keluarga Song juga bakal kena getahnya. Kalau Panglima marah, keluarga Song gak bakal bisa lolos begitu saja. Soal itu jangan khawatir. Baiklah, aku tunggu saja. Lihat saja bagaimana keluarga Song terjerat lumpur karena sampah itu. Gak bakal mati dengan tenang. Nyonya, tunggu sampai bocah itu mati. Aku akan minta Panglima untuk mengatur pernikahan. Kamu memang takdirnya jadi wanita. Berhayal saja, apa aku kalah dari sampah itu? Sekarang cuma aku yang bisa. Nanti kamu lihat dengan jelas kebiasaan sampah itu. Ruang hukuman Tuan Wu sudah dibuka. Gerbang naga sudah sampai. Bisa mengawal tahanan Ye-Fen masuk. Bawa Ye-Fen. Bawa tahanan Ye-Fen. Bawa tahanan Ye-Fen. Kenapa Ye-Fen tidak berlutut saat melihat Panglima? Kalau aku berlutut, dia sanggupkah menerimanya? Aku marah padanya. Dia sanggup menerimanya. Ye-Fen, kamu sudah diambang kematian, tapi masih saja sombong. Aku rasa dia sudah sadar akan hukumannya. Tak bisa dimaafkan. Turun-temurun dihukum. Jadi sudah pasrah saja. Bahkan berani menantang wibawa Panglima. Tapi jangan lupa, seluruh provinsi selatan dan orang yang bergaul denganmu akan ikut menderita. Ye-Fen, dosamu belum sampai mati. Cepatlah mengaku dosa pada Panglima. Apalagi kamu juga memenangkan pertandingan serangan. Apa Panglima akan memberi keringanan? Feng Hongyan, jangan berhayal. Sampah ini sudah beberapa kali tidak hormat pada Panglima. Tidak mungkin. Ye-Fen, apakah kamu puas dengan hasil ini? Aku sudah mengingatkanmu sejak awal. Dunia kita bukan tempat untuk orang bawah sepertimu. Berusaha memaksa melampaui kelas sosial hanya akan berakhir dengan luka parah. Kalau dulu kamu pakai 1 juta yang kuberikan dengan patuh mengumumkan pembatalan tunangan untuk keluarga Kulin, kamu nggak akan berakhir seperti ini. Pada akhirnya, mungkin kamu yang tidak paham situasi, Tidak tahu aturan. sombong dan angkuh. Semua ini adalah akibat dari kesalahanmu sendiri. Jaga mulutmu. Apa hakmu menegur tuan di sini? Siapa kamu?
Berani bertindak semaumu di wilayah keluarga Tonglinku. Badut kecil dari Nanshen Tong juga berani melompat-lompat di depan Tuan Panglima Wilayah Selatan. Badut kecil juga berani melompat-lompat di hadapan Tuan. Tuan Xie Fan, dari mana kamu dapat aktor yang tidak tahu diri seperti ini? Berani bermain sandiwara bersamamu di rumah Panglima. Yang mulia Panglima, jangan sampai tertipu olehnya. Orang ini paling suka bergaya dan berpura-pura. Baru tadi di pesta minum keluarga Lin, dengan sombong berkata, dalam 10 menit, akan menguasai dunia bisnis di wilayah selatan. Sekarang sudah lewat lebih dari 5 jam, tidak ada tanda-tanda apapun. Aku tanya padamu, apakah kamu sudah menguasai wilayah selatan? Sejak 5 jam yang lalu, segala urusan bisnis wilayah selatan ada di tangan Tuan. Hebat sekali. Hari ini 3 keluarga terkaya wilayah selatan semua hadir di sini. Kenapa kami tidak dengar ada perubahan di dunia bisnis wilayah selatan? Karena kalian semua sudah dicoret dari wilayah selatan, seperti sandiwara Ye Fan. Kamu mau berakting sampai kapan? Kamu ngomong-omong kosong seperti itu. Apa kamu tidak malu? Kamu ngomong-omong kosong seperti itu. Apa kamu tidak malu? Orang tidak tahu diri. Berani-berani bersikap semaumu di depan Panglima. Kalau menurutmu begitu, bukankah Panglima juga sudah dicoret? Betul, anak muda? Kamu berani sekali. Benar-benar sudah di ujung maut tapi tidak takut. Kamu gila. Apa sih yang kamu omongkan? Yang mulia Panglima, Sisi sudah aku putuskan pertunangannya dengan keluarga Lin. Dia penuh dendam, membuat keributan di wilayah selatan. Mohon yang mulia Panglima segera memerintahkan hukuman mati padanya. Dia beberapa kali menghina Anda di depan umum. Tokoh-tokoh terkenal wilayah selatan yang hadir bisa menjadi saksi. Jika dia dibiarkan hidup melewati malam ini, takutnya akan merusak reputasi Anda. Mohon Panglima memerintahkan hukuman mati padanya. Orang ini sudah aku putuskan pertunangannya. Tidak rela, sering mengganggu, mengejar terus-menerus. Yang mulia Panglima, mohon Anda hukum mati dia. Mohon yang mulia Panglima hukum mati dia. Aku sudah usahakan situasi terbaik untukmu. Sekarang semuanya kamu hancurkan. Kamu sudah buat Panglima marah. Sekarang tidak ada yang bisa membantumu lagi. Membuat Panglima marah. Sekarang tidak ada yang bisa membantu kamu. Ye Fan. Kamu terus-menerus menghina aku dengan kata-kata. Tapi itu tidak berarti kesabaranku terhadapmu tidak akan pernah habis. Sekarang seluruh provinsi selatan membencimu sampai menggertakkan gigi. Kamu hanya punya 2 pilihan. Pertama, jadi pelayan pria saya. Kedua, mati di bawah rumah naga ini. Tuan, itu sama sekali tidak boleh. Sombong. Bagaimana mungkin kamu menghina tuanku? Kamu siapa sih? Berani-beraninya bicara seperti itu padaku. Xie Fan. Sekarang kamu jadi pelayan pria saya. Di provinsi selatan kamu bisa bertindak semaumu. Siapapun yang tidak kamu suka di sini, aku bisa membunuhnya untukmu. Tuan Tony, ini tidak sesuai aturan. Kamu mengajari aku cara bertindak. Aku rasa kata-kataku adalah aturan provinsi selatan. Kata-kataku adalah aturan yang tak bisa diingkari. Ye Fan. Rawat aku dengan baik sebelum kakak merasa tenang. Tidak ada yang berani di seluruh provinsi selatan. Kakak tidak suka begini. Kebetulan. Aku juga tidak suka kalau diperlakukan seperti orang lain. Tidak apa-apa. Banyak cara. Seperti mereka yang tidak patuh. Tangan dan kaki dipotong, diikat di samping tubuh. Jadi mainan kecil juga tidak buruk. Siapa yang datang? Aku sudah bilang. Dewa lelaki di sini adalah milikku. Siapa yang datang? Hei kamu, sombong? Singgasana Panglima juga kamu yang duduki. Sombong. Singgasana Panglima juga kamu yang duduki. Itu ditetapkan oleh Dewa. Tuan Panglima, begitu Anda perintahkan, aku pasti akan membantumu menangkap Lazy ini. Betul? Zizi, perilaku hari ini pasti sudah ada niat buruk sejak lama. Mungkin ini bisnis keluarga Ye. Keluarga Lin bersedia membantu Anda menghilangkan ancaman ini. Orang ini menyimpan niat jahat, pandai bersembunyi, sudah mempengaruhi Nona Song, dan bahkan menggoda Anda. Orang ini tidak boleh dibiarkan. Nanti pasti akan membuat kerusuhan lagi. Dalam keadaan genting, sulit untuk menyelesaikan masalah ini. HMPH. Membuat Panglima marah. Pemberani tapi tidak tahu malu. Mati sudah? Berani-beraninya membuat Panglima marah. Itu akibat perbuatannya sendiri. Omong kosong terlalu banyak. Sombong merasa diri paling hebat. Ye Fan, aku tahu kamu ingin menunjukkan kemampuanmu di depanku. Tapi kamu malah bertindak bodoh sampai membuat kerusuhan di prefektur Tongling. Apalagi masih berhayal bisa melawan otoritas Tuan Komandan. Sungguh sangat konyol. Apalagi masih berhayal bisa melawan otoritas Tuan Komandan. Sungguh sangat konyol. Orang ini memang sudah bunuh diri.
katak di dasar sumur. Yeven, Yeven, aku harus bagaimana menyelamatkanmu. Qi Tianjiao. Qi Tianjiao tidak tahu. Tuan hadir. Mohon ampun, Tuan. Kenapa Tuan bisa jadi orang yang seburuk ini? Kalau mau mati, tutup mulutmu. Saya tidak pantas tahu identitas orang besar itu. Seorang anak tiri kecil dari keluarga Qi di ibu kota, datang ke selatan. Berubah menjadi nyonya ini. Haha, malah lebih berwibawa daripada aku. Sekarang masih mau aku jadi penopang keuanganmu. Ketemu Dewa Kuil Langit tapi belum juga sujud. Dewa Kuil Langit. Adalah Dewa Kuil Langit yang jauh di wilayah langit. Aku salah. Seharusnya tidak menghalangi gadis cantik itu. Aku salah. Seharusnya tidak menghalangi gadis cantik itu. Gadis itu sudah tamat riwayatnya. Tidak musnah. Kalau sudah pergi ke surga langit, melakukan apa? Sebenarnya apa kesalahan keluarga Lin? Hari ini aku datang ke Provinsi Selatan. Sebenarnya ingin membawa keluarga Lin kalian. Pindah seluruh keluarga ke wilayah langit. Haha, tapi keluarga Lin memang beruntung. Ini keluarga Ye yang malang. Dewan Dewa Langit. Pemimpin. Apa yang kau bicarakan? Apa kau bercanda? Wilayah langit yang legendaris. Ternyata benar-benar ada, Tuan Tanah. Tolong beri keluarga Lin kami kesempatan sekali lagi. Keluarga Lin kami buta mata. Ibu angkat dan anak kandung yang sejati. Mohon ingat masa kecil kami. Beri keluarga Lin kami kesempatan. Guru. Masa kecil bersama. Keluarga Lin kalian bukan membayar 100. Malam hening sudah beres, kembali ke wilayah langit. Ya. Berhenti. Ya. Berhenti. Kalau bukan karena Tuan mengingat masa lalu, kalian bahkan tidak pantas menghadap Tuan secara langsung. Sadari posisi kalian sendiri. Ingin berdiri di samping posisi dalam. Belum pantas. Pangeran, kakek, saya merepotkanmu. Tuan memerintahkan. Provinsi Selatan memberhentikan posisi komandan. Keluarga Chu dan Lin di Provinsi Selatan dipecat dari daftar. Keluarga San diturunkan derajatnya. Sedangkan keluarga Song masih tetap jadi keluarga terhormat nomor 1 di Provinsi Selatan. Semua aset kediaman pimpinan dikelola oleh keluarga Song. Gadis keluarga Song belum juga mengucapkan terima kasih. Sial. Sadari posisi diri, jangan bermimpi kosong. Identitas orang itu tidak bisa kamu kira-kira. Aku akan putuskan dengan cara yang terhormat. Aku tidak mau dengar pendapat.